Nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang sangat indah ini. Berikan kami hatimu, telingamu, pikiranmu, sehingga apa yang kami terima itu betul-betul akan mengubahkan diri kami. Firman yang adalah kebenaran ilahi, firman yang adalah pernyataan daripada pribadimu yang luar biasa, itulah yang akan kami terima. Hamba berdoa, biarkan setiap kami menjadi tanah hati yang subur. Mari jemaat Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu dan ikuti yang saya doakan. Tuhan Yesus, saat ini saya siap ditaburi firman, dan tanah hatiku adalah tanah hati yang subur, sehingga firman itu akan jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berbuah, dinikmati oleh saya sendiri dan juga semua orang yang saya temui. Terlebih lagi bagi kemuliaan kerajaan Allah di dalam rumah rohani kami, Roh Karawaci. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mas, mohon maaf ya, saya potong sebentar. Mohon maaf ya, sebelum firman Tuhan, jadi saya lupa ya, anak-anak Rocky bisa ada ini ya, Sesi khusus ya, bisa mengikuti Kakak Hana sudah menunggu ya, adik-adik. Rocky toh. Nanti. Ayo Rocky. Ayo Niko. Terus saya pakai apa? Enggak. Rati. Pegangi pen. Oke, yes. Kami diberi tema upgrade. Tentunya sebelum upgrade harus update. Kasih tahu kanan kirimu, siap-siap update. Dan saya dapat rema bahwa salah satu yang harus di-upgrade dan di-update adalah hati kita. Amin. So, pegang hatimu masing-masing, katakan saya mau di-update terus. Amin. Karena hati itulah sumber dari segala sesuatu. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Yang jaga siapa? Kita. Makanya ini saatnya untuk kita diupdate, salah satunya adalah hati kita. Nah, saya diberi ayat dasar dari Kolose 3 ayat 23. Saya nanti minta tolong, mungkin ada yang bisa membantu membacakan beberapa ayat. Ada ayat yang sudah saya siapin di catatan saya, tapi ada ayat yang belum saya siapin. Saya lihat di sini tadi sinyalnya tidak ada, jadi Alkitab saya juga tidak bisa saya buka. Jadi yang bisa ada Alkitab offline-nya nanti saya mungkin bisa minta tolong untuk bantu baca ya. Nah, firman Tuhan berkata, ayat dasarnya untuk upgrade ini saya diberikan di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini nggak main-main loh. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Standarnya itu seperti untuk Tuhan. Wah, bukan untuk manusia loh. Standarnya untuk Tuhan. Tapi kita harus lihat bahwa dalam kita melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan dengan segenap hati. Makanya itu saya percaya
Kalau hati kita mau diupdate, mau diupgrade, maka kita akan bisa melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati, dan itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Katakan amin. Amin. Nah, kalau kita kembali lagi kepada kata upgrade, maka saya jadi teringat 4P. Yang pertama itu pembaruan. Di handphone itu kalau ada update, upgrade, pasti ada pembaruan. Saya masih ingat dulu, saya pertama kali punya iPhone itu mereknya Casio. Dikasih orang. Casio. Saya nggak banyak tahu tentang iPhone. Ya. Kemudian semakin berkembang, muncullah satu kalau saya menyebutnya aplikasi di iPhone yang namanya Siri. Ya. Betul ya? Saya pikir apa ini Siri? Ketika saya mendengar kata Siri, nah itu tadi Pak. Ketika saya mendengar kata Siri, yang ada di pikiran saya itu. Yang untuk apa namanya? Inang, ya. Ini apa ini di iPhone kok ada Siri gitu. Ya, saking memang nggak tahunya saya gitu. Tetapi semakin saya belajar, semakin saya mengerti, oh Siri itu ternyata sebuah alat untuk membantu kita, untuk kita mencari sesuatu yang ada di handphone kita. Tanpa kita harus mengetik, cukup kita langsung ngomong gitu saja. Nah, kalau hidup kita mau diupdate sama Tuhan, mau di-upgrade sama Tuhan, pasti akan ada pembaruan-pembaruan. P yang pertama pembaruan. P yang kedua itu apa? Peningkatan. Amin. Kalau kita di-update, kita di-upgrade, pasti akan ada peningkatan. Yang nggak mau di-upgrade, nggak mau ditingkat, nggak mau di-update ya, di-upgrade, maka yang terjadi adalah apa? Beberapa aplikasi nggak bisa digunakan lagi. OS-nya udah lemot ya, udah nggak bisa update. Saya punya iPad yang lama itu ya, iPad 2 kalau nggak salah itu. Saya punya iPad 2, itu udah nggak bisa saya pakai lagi. Even untuk dengerin musik udah nggak bisa, udah sulit masukinnya, karena OS-nya udah ketinggalan banget, udah nggak ada peningkatan. Ya. Kemudian P yang ketiga itu adalah apa? Penambahan. Dan P yang keempat yang terakhir itu adalah apa? Penyempurnaan. Jadi kalau kita berkata tentang upgrade, maka kita harus mau mengalami pembaruan, kita harus mengalami peningkatan, kita harus mau juga mengalami penambahan, dan juga kita mau mengalami penyempurnaan. Tetapi jangan lupa, kalau kita bicara tentang upgrade itu juga berhubungan dengan teknologi, betul? Biasanya kan upgrade itu ada di dunia teknologi, lebih tepatnya ya, gitu ya. Kata itu lebih dipakai untuk di dalam dunia teknologi. Sekarang pertanyaannya begini, siapa yang menciptakan teknologi? Manusia. Gak apa-apa, jawab aja. Kalaupun salah tetap masuk surga. Kita masuk surga karena nama Yesus, bukan karena kita salah menjawab kan gitu kan. Makanya kita kan sama-sama belajar. Teknologi bisa tercipta dari siapa? Dari manusia. Tetapi pertanyaannya saya lagi adalah, siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Berarti sumber daripada segala teknologi itu tetap Tuhan, bekerja lewat manusia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang upgrade, kita jangan lupa kepada Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus. Dialah sumber dari segala pembaruan, peningkatan, penambahan, dan juga penyempurnaan dalam diri kita. Sumbernya tetap Tuhan. Kita bekerja, kita harus mengupgrade diri kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya dong? Bukan cuma melayani saja untuk kemuliaan nama Tuhan, enggak. Bapak ibu saudara yang bekerja, ada yang bekerja di dunia pariwisata, ada yang bekerja mungkin di dunia bisnis online atau apapun pekerjaan kita lakukan itu untuk siapa? Kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mengupgrade diri kita supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, sehingga apa?
Lewat itu orang akan melihat benar Yesus itu keren, TOP-BGT. Betul ya? Tapi kalau kita lihat orang Kristen bermasalah, orang Kristen masuk penjara karena kesalahannya, karena korupsi dan sebagainya, kita malu nggak? Malu. Apalagi Bapak Surgawi. Nah, tapi saya nggak akan jauh-jauh sampai di situ. Ada 2 elemen penting yang kami mau bahas tentang upgrade. Ya, ada 2 elemen penting yang kami mau bahas. Yang pertama adalah perubahan. Katakan perubahan. Katakan perubahan. Elemen yang kedua adalah kualitas. Katakan kualitas. 2 elemen ini penting dan kami rindu untuk sharing kepada setiap kita. Ya, nanti istri saya akan sharing tentang yang namanya perubahan. Silakan istri. Ya. Jadi menurut Merriam-Webster Dictionary, kata upgrade itu artinya ditingkatkan, kemudian adanya perbaikan. Nah, jadi kalau ada yang kurang-kurang baik, itu ada perbaikan, berarti di upgrade. Kemudian seperti tadi suami saya juga udah singgung, hubungannya upgrade dengan update, berarti ada peningkatan. Sesuatu yang tadinya kurang untuk ditingkatkan, makanya di upgrade. Kemudian ada lagi artinya berbicara mengenai suatu pekerjaan atau tingkat keterampilan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita mau mengupgrade diri kita yang tadinya kuliahnya S1, sekarang Bungdon S gitu ya, S lilin ya. Naik kan S2, bisa S3, S4 sampai tadi mungkin S lilin gitu ya. Nggak habis-habis karena kita percaya bahwa belajar di dalam kehidupan kita tuh tidak akan pernah ada habisnya, sampai ketemu sama guru agungnya dan dia bilang sudah selesai, masuk di dalam sukacitaku gitu. Itu nanti ketika kita berjumpa dengan sang maha guru yang luar biasa. Kemudian kata upgrade juga berbicara untuk meningkatkan kualitas dan menaikkan klasifikasi. Nah, mobil-mobil nih setiap kali di-upgrade ya. Yang tadinya mobilnya biasa ya kan sayang, serinya dulu mungkin nggak secanggih yang sekarang. Kayak kita dulu punya mobil apa tadi kita lihat nih, mobil kita Xenia dulu kayak gitu. Sekarang modelnya lain ya sayang. Dia itu klasifikasinya dinaikkan. Mungkin istilahnya yang tadinya nggak ada, yang manual tadinya semua jadi otomatis. Yang matic sekarang ada tambahan kamera di bagian belakang yang tadinya nggak ada gitu. Jadi klasifikasinya dinaikkan. Jadi ada sesuatu yang berubah. Kemudian menetapkan status. Nah, ya, mengganti satu versi sehingga apa sih bilangnya? Pemutakhiran. Pemutakhiran ya. Jadi lebih mutakhir, jadi lebih canggih. Nah, sekarang semua serba canggih. Kita kalau pergi ke mall, bayar sekarang udah nggak terima uang cash. Gampang, sekarang apa? QR. Ya, pakai QR aja ya. Tinggal tembak kanan kiri gitu ya, bahaya semua tuh ada di betul itu sudah tahu-tahu ya sudah gak ada isinya, semua ada di ujung jari sekarang. Yang tadinya nggak seperti itu, lebih mutakhir. Ya, saya tuh kemarin sampai terheran-heran ketika anak perempuan saya kasih lihat, mami didengerin deh, ini lagunya si Shanti apalah gitu. Terus kok suaranya beda? Soalnya ini suaranya Ariana Grande katanya gitu. Jadi Ariana Grande nyanyi lagu bahasa Indonesia, nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu campur sari, tapi di bahasa Indonesia tuh bisa ya AI, artificial intelligence. Sampai juga ada yang WA saya dibilang, Kak, ini orkestrasi sampai yang nyanyi lagu Kristen, lagu gospel, tapi ini AI semua, bukan manusia yang membuatnya. Tapi itu pasti manusia yang bikin sehingga ada artificial intelligence. Jadi lebih mutakhir, lebih canggih, lebih maju lagi. Ini teknologi udah 5G, 6G, nanti sampai 100, 1500, nggak tahu berapa 1500 lagi. Ke muka, ini semakin canggih, semakin luar biasa. Sampai kemarin apa ibadah ke metaverse. Cuman akhirnya
berhentikan ya, soalnya udah mulai ngawur itu ya. Jadi ada kuasa yang Tuhan beri kepada setiap daripada kita. Untuk apa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tuh bisa menaikkan kualitas dari sesuatu itu di dalam kehidupan kita. Tapi itu berhubungan dengan perubahan. Dan apa? Dunia terus berubah loh. Masa lo gak berubah gini hari? Nah, ya benar, itu jadi pertanyaan yang besar. Dunia tuh terus berubah. Masa lo gak berubah gini hari? Saya tuh melihat shifting yang amat sangat di dalam diri saya waktu itu, kayak Tuhan kasih ingat gitu. Bahkan pemerintahan di dunia berubah. Ketika Ratu Belanda turun tahta dan kasih ke anaknya, itu kayak ada sesuatu ini di alam roh terjadi shifting. Dan di dunia nyata pemerintahan kerajaan tuh terjadi shift. Ternyata bukan dari Inggris yang begitu hebohnya selalu dengan Pangeran Charles dan dia punya nenek moyang, anak-anak semua gitu ya, cucu-cucu sen. Ternyata dimulai dari Belanda loh. Itu shiftingnya. Itu kayak Tuhan ngomong, lihat nih Mai, habis ini seluruh dunia berubah. Kita nggak nyangka loh, Bapak Presiden kita masih muda compare yang sebelum-sebelumnya udah tua banget loh. Loh ya bener kan, maaf nih, ya kan, Pak Harto udah tua, Pak Habibie, kemudian siapa, Pak Gus Dur, Bu Mega, ya semua dibanding ya Pak SBY, dibanding dengan generasinya Pak Jokowi itu jauh loh sama yang di atasnya. Ini nanti nih bakal lebih muda lagi nih, nggak tahu siapa nih. Bakal lebih mudah lagi, iya, karena memang perubahan harus terjadi karena kualitasnya lagi dinaikin. Loh ya benar. Terus terang kalau ngobrol itu udah maklum lah, dia udah tua kagak ngerti. Loh ya benar loh. Iya. Benar nggak ya? Makanya firman Tuhan ya nggak nyambung. Udah kurang update. Iya. Coba, ibu-ibu yang tercinta Republik Indonesia, handphone kalian canggih nggak? Canggih. Yang dipakai biasa buat apa? Saya tanya, apakah kecanggihan handphone ini kita pergunakan 100%? Make up. Kameranya dikalahin banyak. Kali buat WhatsApp, Facebook, sama apa? Belanja online. Padahal ini dibuat canggih banget. Suami saya tuh ribut aja, itu kameranya bagus, kamu bikin video gini-gini. Aduh paling males. Aduh, jadinya udah. Nanti tanya sama anaknya, generasi yang lebih muda ini lebih update. Nanti tanya sama si Sof ya, Sof, ini kalau diginiin gimana caranya, mami ya tahu. Ibunya kudet, generasi yang di atas nih kudet. Padahal dalam hidup ini ternyata kita harus sering update, kita harus tahu dan berjalan di dalam perubahan yang terjadi setiap waktu. Suka nggak suka, mau nggak mau, di dalam hidup ini semua harus berubah. Dan itu berubah untuk apa? Untuk menjadi lebih baik yang di depan. Umat manusia ini buat ciptaan sesuatu untuk apa? Membantu supaya kualitas hidupnya di muka itu lebih baik lagi. Vaksin dicari sedemikian rupa supaya apa? Anak-anak ya vaksin polio. Dulu kayaknya susah banget. Sekarang satu republik gratis supaya anak-anak tidak ada yang kena penyakit polio. Di-upgrade, kualitasnya dinaikkan. Amin. Ya benar. Dan itu akan terus terjadi. Makanya saya baca satu buku, bukan buku rohani gitu ya. Dia bilang ini, mestinya manusia di generasi yang lebih ke depan ini harusnya lebih sehat daripada yang dulu. Karena apa? Ilmunya udah jauh lebih banyak, udah lebih diupdate, udah lebih ngerti. Tadi ngobrol sama Sister Priska, lihat anak-anak bertinggi-tinggi ya, pada besar-besar ya, beda. Kok kayaknya turunannya nggak ada yang gede, mungkin dari bapak nenek, tete nenek moyang yang sebelah mana mungkin ada kali. Loh ya bener kan? Yang orang Manado di sini siapa? Mana? Nah itu dah. Udah ada bukunya tuh. Bahwa nenek moyangnya orang Manado teh dari China, suku bangsa Han. Ketika mereka ada invasi Mongolia ke dataran Cina, itu suku bangsa Han dihabisin karena mereka kan yang pegang pemerintahan pada saat itu. Nah mereka ternyata berimigrasi dan sampailah di pulau Sulawesi daerah utara.
Itu naik kayaknya dari Filipina semua itu kan mukanya mirip-mirip tuh. Ternyata itu turunan suku bangsa. Dan ditemukan bahwa, nah ini dia karena ada yang update. Kalau enggak itu nggak ada yang tahu. Ternyata dia punya nilai-nilai semua itu mirip dengan nenek moyang di Cina. Dan ternyata orang Manado nggak ada yang asli juga orang pulau situ. Selain dari Cina, ada yang dari mana? Ada yang dari Portugis. Ya, nenek moyang saya, nenek saya ada yang famnya Rey. Ternyata yang famnya Rey kalau di Manado orang bilang Borgo. Kenapa? Karena dia bukan orang Kawanua, dia orang Portugis, blasteran. Itu ada Portugisnya, Cin. Cuman ini tak ikut yang Sunda. Kurang update. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Dan itu terjadi untuk mempunyai kualitas hidup dan segala sesuatu untuk jadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita sebagai orang Kristen sendiri harus berubah? Firman Tuhan berkata pertama, kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata baru dalam bahasa Yunani-nya adalah kainos, ya. Dan luar biasanya kata baru ini bukan merupakan hasil pemutakhiran dari produk yang lama, di mana masih ada bawaan yang lama, tetapi dibuat lebih baru. Kata ciptaan yang baru di dalam firman Tuhan ini bicara mengenai sesuatu yang betul-betul baru. Tidak ada yang lama itu udah gak ada lagi. Kenapa? Karena yang lama itu ternyata tidak bisa diperbaiki. Makanya Yesus datang dan mengubah itu semua untuk jadi 100% baru di dalam Yesus Kristus. Waktu saya belajar ayat ini saya bilang gila ya. Gak ada yang lama. Karena ternyata yang lama itu gak bisa diperbaiki lagi. Karena dosa, sifat dasar ketika manusia jatuh di dalam dosa itu, semua itu rusak, semuanya hancur, dan itu udah gak bisa diperbaiki. Makanya itu diganti yang baru. Mobil kami, Chevrolet Spin itu, AC-nya ternyata produk bermasalah. Dan itu di-recall, ditarik semua Chevrolet Spin dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu semua ditarik. Karena AC-nya, sistemnya sudah tidak bisa diperbaharui lagi, nggak cuma ganti on the wheel dikit-dikit, itu semua dicabut dan diganti dengan yang baru. Nggak ada sisa-sisa yang lama. Sampai dia punya pipa-pipa semua diganti sama yang baru. Karena yang lama itu sudah nggak bisa diperbaiki. Itu produk gagal, rusak dari Chevrolet ini. Begitupun hidup kita. Paulus mencatat bahwa kematian Kristus untuk setiap dosa kita itu mengubah banyak hal di dalam kehidupan umat manusia. Jadi di dalam Kristus kita menjadi sesuatu yang baru. Yang lama sudah tidak ada lagi. Masalahnya banyak orang Kristen tidak menyadari ini dan tidak hidup sesuai dengan perubahan yang sebetulnya sudah harus kita mengerti dan terjadi di dalam hidup kita. Jadi kita selalu salahkan itu, ya gimana? Aku masih seperti Yesus aja nggak berubah, kita juga nggak berubah. Itu lain. Jangan samain gitu. Aku masih tetap ingin di sini aja gitu. Bahaya kalau kayak begitu. Nggak bisa. Pikiran kita harus disetel dan ikut berubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadarinya bahwa kita ini sungguh-sungguh berubah. Yes. Kalau udah marah aja, ini kalau Ambon gua keluar udah bahagia. Terus kenapa? Lu masih ngomongin manusia lama padahal lu udah jadi manusia yang baru. Gak usah ngomong-ngomong. Kalau dulu gitu, maksudnya apa? berhenti dengan semua kata-kata. Kalau dulu gitu ya,
kalau dulu inget ya dulu ya, habis lo sama gue lo. Lihat lo diulek, habis semuanya. Dipenyet, benar-benar jadi chicken keras gitu ya. Jangan bicara lagi mengenai hal yang dulu. Karena kamu itu benar-benar baru. Onderdilnya semua diganti oleh Yesus Kristus. Karena ingat, yang lama itu udah nggak bisa diperbaiki. Itu udah barang rusak, mau diretur juga nggak bisa. Ya, kalau yang kerja benar kalau yang kerja di pabrik apa segala gitu, kalau barang diretur, kalau udah nggak bisa diperbaiki pasti di apa? Dihancurin. Itu uang kertas itu kalau dibalikin ke Bank Indonesia, selesai hidupnya. Yang lecek-lecek, yang hancur itu diapain? Dihancurin. Buat dihancurin karena udah nggak bisa dipakai lagi. Yang baru yang mesti keluar, yang lama, yang udah jelek dihancurin. Masa mau nunggu dihancurin? Karena Tuhan nggak seperti itu. Dia mengganti menjadi baru. Dia sanggup melakukannya itu. Jadi kalau kita bilang masih ada versi lama, berhenti. Yang ada ialah yang baru di dalam Yesus Kristus. Colek kanan kiri bilang baru. Paulus bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi impian-impian, ide-ide, setiap rencana, setiap tujuan yang dulu itu sudah berubah dan diubahkan, digantikan dengan apa yang jadi idenya Kristus, tujuannya Kristus, agendanya Kristus, rencananya Kristus di dalam seluruh manusia ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi kita hidup bukan buat diri kita sendiri lagi. Sebagai ciptaan yang baru, kita tahu hidup kita ini adalah milik Kristus dan untuk Kristus bagi kemuliaan namanya. Amin. Amin. Makanya ayat Kolose 3 ayat 23 bilang, semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Ini dia bicara kepada manusia yang baru, manusia Kristus, putra-putri kerajaan Allah yang baru, bukan kepada manusia yang lama yang belum kenal Kristus. Makanya Paulus bisa ngomong seperti itu. Karena kita ini ciptaan yang baru. C.S. Lewis bilang, C.S. Lewis yang bikin buku yang kemarin apa filmnya itu trilogi yang ada singanya si Aslan. Narnia. Iya, dia anak Tuhan C.S. Lewis itu. Dia bilang, God became man to turn creatures into sons, not simply to produce better men of the old kind, but to produce a new kind of man. Tuhan mengubah manusia menjadi ciptaan yang baru sebagai putra-putri. Jadi anak, bukan anak tetangga, jadi anaknya Bapa Surgawi sendiri. Amin. Bukan hanya untuk memproduksi atau menghasilkan manusia yang baru dari yang lama, tetapi untuk menghasilkan benar-benar manusia yang baru seutuhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita tahu bahwa dari pertama, kenapa kita harus berubah? Karena itu memang yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru. Jadi GBI Rock Karawaci, gak ada lagi yang bilang, kalau dulu ya gue nih berhenti. Tapi kalau jadi kesaksian, Tuhan yang mengubahkan saya. Benar-benar berubah. Amin. Amin. Suami pun berubah loh, luar biasa. Bukan karena dia kecintaanku, terus aku puji-puji dia, enggak. Dia ini ikut foto karakter, warnanya hijau kuning. Orangnya sangat introvert, betul. Dia ini kalau ada di lingkungan yang baru, tidak akan pernah bisa memulai pembicaraan dengan orang. Dia akan duduk di sudut dan sangat tidak nyaman. Tetapi karena dia ciptaan yang baru di dalam Tuhan, itu bisa berubah. Yang tadinya duduk di sudut nggak nyaman di lingkungan yang baru, dia belajar dan diubahkan untuk bisa menempatkan diri di situ, bisa ngobrol. Dan buat suami saya yang penting itu keluarga inti, istri dan anak-anak, yang lain dia nggak pusing. Tetapi sebagai ciptaan yang baru, dia punya kasih kepada jiwa-jiwa. Dia lebih perhatian loh sama orang, dia suka ingetin saya, Cinta, kamu udah WA ibu ini belum? Tanya ini dia gini-gini, kamu udah gini-gini belum?
Dia yang ingetin saya, karena saya orangnya cuek banget. Tapi saya pun belajar untuk berubah. Sampai saya WA-in kemarin ada pekerja kita yang anaknya masuk rumah sakit. Dia nanya, kamu udah hubungin nggak? Udah, setiap hari saya WA tanpa dia mengingatkan saya. Dia menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan dia ini orangnya kalau udah marah, garamnya minta ampun. Sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan, kalau sudah marah karena dia tahu bagaimana dirinya dulu, tapi dia ingat bahwa dia adalah manusia yang baru, dia diam aja sekarang. Diam. Dulu kita ribut aja sampai kayak apa ya sayang? Saya sampai pukul dia, saya jadi berantem. Kalau dia ngomong tuh pedih sekali kata-kata. Ambonnya keluar. Bertobat saya. Orang Ambon kan tuh para buang kabar esi. Aduh tuh. Bunga nih ketawa, nona ketawa. Itu spiritnya Christina Marta Tiang. Iya. Yang istilahnya berjuang habis-habisan, nggak peduli laki perempuan dia ada semua. Itu. Saya sampai ajakin dia berantem, saya sudah tonjok dia dulu, saya taekwondo, saya udah pikir ya mau balas kan, saya udah tahu nih ini apa yang mau gua hajar ini, saya udah kuda-kuda nih, bentar lagi udah baca lagi naik kaki nih ke sini, saya udah tahu titik-titik yang mematikan nih, pokoknya saya bikin dia jatuh gitu. Tapi puji Tuhan, dia manusia yang baru dalam Tuhan, dia nggak balas saya. Dia malah bilang pukul saja kalau memang itu bikin kamu puas, pukul aja. Saya bertobat, saya diingatkan saya ini manusia yang baru bukan manusia yang lama. Ya sayang ya, sampai ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai teman saya gitu anak pun bilang, "Mayu kok jadi istri taat betul?" Emang firman Tuhan bilang istri suruh taat kan, bukan tinju atau lawan suami kan. Firman Tuhan bilang gitu, ya sudah ikut saja. Bila yang lain, saya apa-apa selalu tanya, sayang ini bagaimana? Karena pendapat dia penting sekali, saya harus tunduk sama suami. Kalau suami saya nggak setuju, ya saya agak akan lakukan gitu. Untuk memastikan saya sampai suka nanya, sayang ini gimana? Kemarin suara saya nggak bisa ngomong kayak gini. 2 minggu betul, 2 minggu karena batuk mempengaruhi daerah kita suara ini, atmosfer daerah sini jadi nggak benar, akhirnya melemahkan. Jadi suara saya tuh ngomong tuh cuman sambil segini saja gitu. Nah pada saat itu teman saya dari LSPR ngajakin buka bersama. Dia bilang, sayang ini mau pergi bagaimana? Ya kamu udah tahu suaramu kayak begitu, ngapain kamu pergi? Oke siap, saya nggak pergi. Ketaatan penting. Istri-istri, manusia yang baru di dalam Tuhan, taat saja sama suami. Apa yang firman Tuhan katakan, ikut saja. Yang kedua, kenapa kita harus berubah? Karena apa? Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa kita harus berubah? Pertama tadi kita adalah ciptaan yang baru, manusia yang 100% baru. Yang kedua, kita harus berubah supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gak bisa, kita ini gak bisa hidup sama dengan apa yang dunia katakan. Kita ini hidupnya cuma apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Kita memang bukan bagian dari dunia ini. Firman Tuhan bilang, semenjak kita jadi anak-anak Tuhan, kita ini udah jadi musuhnya dunia. Karena hidupnya dunia ini berlawanan sekali dengan apa yang menjadi kehidupannya Allah. Dan kita gak akan pernah bisa berjalan di dalam hidup ini kalau tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam The Message dikatakan ayat 12 ayat 2, jangan kita ini apa ya istilahnya gini, orang Jawa bilang ini bumbel apa dislimurke gitu. Iya, jadi dialihkan. Ya itu dia. Jadi gini, waktu manusia ini nggak mau berubah sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, akhirnya kan pilihannya cuma kalau nggak ikut Tuhan ikut setan. Nah untuk
menjadi manusia yang dijatuhkan oleh setan, itu dia tuh caranya nggak cepet, pelan-pelan, dialihkan, sehingga akhirnya menjadi sama dengan dunia ini. Karena apa? Nggak pernah mau pikirannya itu dibaharui. Jadi setelah manusia rohnya dibaharui di dalam Kristus, manusia jiwani dan jasmani itu berjalan bersama-sama untuk berubah. Karena firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal diam di dalam kamu. Pola pikir kita nih terhadap diri kita sendiri, terhadap Tuhan dan sesama itu semuanya berubah karena Kristus. Udah nggak bisa sama lagi. Itu yang harus dibangun di dalam pikiran kita, sehingga memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu tercapai. Karena bukan kuat dan gagah kita, karena kita tahu pikirannya Tuhan. Kita bisa membedakan yang baik, yang tidak baik, yang berkenan kepada Allah atau yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan mau kita ini merubah pola berpikir kita. 2 Korintus 10 ayat 3-5 berkata begini. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Gak ada tempat lain. Yang ada di sini lebih baik pikiran Kristus. Saya belajar, kami belajar untuk tidak berpikir kemana-mana, tetapi menaklukkan setiap pikiran kita kepada Kristus. Jadi apa yang firman Tuhan katakan itu yang terjadi. Bukan orang mau ngomong apa aja, situasi mau ngomong apa aja, tapi kita terus perkatakan firman iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Seringkali saya percaya kalau ditanya sebetulnya banyak kesaksian pasti Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menolong Anda. Tapi setiap kali akhirnya kita bertemu dengan suatu pergumulan, suatu masalah, kok kayaknya kesaksian yang kemarin lupa. Iya toh? Lah kemarin Tuhan gak tolong, masa sekarang Tuhan gak tolong? Dalam hidup pernikahan kami, dari kita menikah ya sayangnya, gak punya duit. Mau menikah, Pak Arifin lamaran bulan April, terus beliau yang ngasih tanggal 8 Agustus 2008 waktu itu. Pak Arifin bilang, dari April ke Agustus itu cepet loh, ya nggak ya? Itu mau Agustus, baju pengantin saya baru jadi beberapa hari sebelum hari pernikahan. Tempat pesta baru dapat sebulan sebelum pernikahan, ya nggak ya? Tapi kita berjalan, karena apa? Tuhan ngomong sama saya, pernikahanmu aku yang urus, kata Tuhan. Demikian pula dia dapat itu. Jadi setiap kali kami butuh uang muka, duitnya belum ada, mengucap syukur. Tuhan terima kasih, ini mesti bayar uang muka. Kami belum pegang sekarang, tapi kan Tuhan janji, berarti habis ini kami bisa bayar uang muka. Apa yang terjadi? Bisa bayar uang muka. Sampai terakhir, ibu saya almarhum ngomong, sama keluarga, ini nanti kalau Maya nih kepen kurang, nanti kita kasih keluar uang buat tolong dia, boleh kurang-kurang. Sampai akhir hayatnya dia nggak kasih keluar uang itu untuk nambahin. Tuhan yang atur betul, bahkan lebih. Masa di malam pertama kami hitung angpau, hitung angpau, terus di tengah-tengah hitung angpau gini, kok duitnya banyak banget ya, capek ini uang nggak bisa habis, besok aja deh pagi diterusin, karena kan mesti bayar buat, keesokan hari mesti bayar lunas itu tempat acara, gitu loh. Itu mujizat demi mujizat terjadi. Itulah Tuhan. Kalau buat manusia ini aneh, tapi kita belajar untuk mengerti bahwa kita manusia baru di dalam Kristus. Dan kalau Tuhan janji, Dia pasti menepati. Amin. Amin. Tuhan yang bilang, Dia itu tepati janji. Dia tuh tepati janji. Jadi
Apakah yang membuat kita tidak bisa berubah untuk menjadi manusia Kristus? Nggak ada, semuanya udah dikasih sebenarnya. Tapi bagian kita tuh kerjasama. Taklukkan dan tawan setiap pikiran. Kalau ada pikiran yang nggak benar, melayang-layang, sudah pikir yang aneh-aneh. Ada kan pikiran yang aneh-aneh? Ada aja kok. Semua itu peperangannya di sini loh. The battle is in your mind. Semua tuh dimulai dari sini. Habis itu perasaan, dari perasaan ke sini. Aduh, selesai. Negara-negara hancur mulai dari mana? Perasaan terus di pikiran. Pikiran yang buruk. Makanya Rusia serang Ukraina. Betul. Nggak tahu tuh kenapa si Putin lagi apa namanya? Bukan karena dia lagi gazebo, lagi peres guys. Peres Putinnya peres. Pusing. Oh ya dia puting. Pusing. Peres dia. Hitler tuh peres sama orang Yahudi. Makanya apa? Dibantai. Itu karena peres. Lah iya tau. Dia sakit hati nggak berdirinya orang Yahudi jahat sekali sama dia. Dia peres sama orang Yahudi. Bagaimana? Negara hancur, rumah tangga hancur, semua karena peres. Mulai dari perasaan, kemudian ke sini dan mulai memikirkan hal-hal yang jahat untuk membalas. Oh, gue nggak terima. Lihat lo, ya, gue kejar sampai ke liang kubur. Ya, ada yang kayak gitu. Gue kejar lo, mati aja lo nggak tenang lo, gitu. Ada yang, ya itu dia berpikiran jahat. Karena kita mau menawan dan menaklukkan pikirannya kepada pikiran Kristus. Dan maaf kata, anak Tuhan masih banyak yang seperti itu. Sampai kita dengar, kok orang di gereja, jemaat bisa baku ambil satu dengan yang lain. Astaga, itu di gereja loh, ribut loh. Anak bisa su bapaknya. Apa itu su? Tuntut, iya, tuntut bapaknya. Tuntut. Bapaknya bapak gereja, anaknya ketua di gereja juga. Bisa kayak begitu. Taklukkan dan tawan pikiran kita di dalam Kristus Tuhan. Ya, kontrol kita itu terbatas, tetapi bersama dengan Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Kuncinya ialah menawan dan menaklukkan setiap pikiran kepada Yesus Kristus Tuhan. Iblis pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia punya kontra intelijen dari tahun ke tahun, dari setiap generasi sama. Mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau damai sejahteramu sudah mulai hilang, hati-hati. Karena satu hal. Ingat, John Maxwell ngomong begini, di dalam berbagai hal kita harus what do I think, what do I feel, and what do I know. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, dan apa yang aku ketahui. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi, pikir, rasakan, dan apa yang aku tahu. Sehingga tidak jadi orang yang peres. Beres ya. Perasaan Cin, perasaan. Ya. Joyce Meyer bilang bahwa don't reason in the mind, just obey in the spirit. Nggak usah istilahnya di sini kita melawan ini begini. Tapi kita taat saja sama Roh Kudus. Selesai sudah. Selesai. Perubahan atau transformasi ini di dalam bahasa Yunaninya ialah metamorfoo atau metamorfosis yang menyatakan bagaimana dari ulat menjadi kepompong, jadi kupu-kupu bersahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi sesuatu yang indah, jadi sesuatu yang sempurna. Waktu dia ulat kan tidak menyenangkan loh. Rasanya begini, ulat banyak sekali. Dia bikin daun-daunnya habis, dia makan itu. Bunuh aja ulatnya gitu. Apalagi kalau itu sampai pohon semua merangga, satu pohon isinya ulat semua. Padahal sudah itu, ketika dia berubah dari ulat menjadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jadi perubahan yang sempurna. Jadi yang lebih baik lagi. Udah tidak menjijikan lagi tampangnya. Tidak menyebalkan kembali. Ya. Terjadi perubahan.
Yang ketiga, perubahan itu bicara mengenai kedewasaan. Ya. We have to be mature in Jesus Christ. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca inderanya sudah sempurna dan terlatih. Anak-anak nggak ngerti. Kita kalau ngomong-ngomong orang tua nih, anak tuh kepo-kepo nih zaman sekarang, pengen tahu aja, want to know aja gitu. Orang Belanda bilang nyuskira, mau tahu aja, nyuskira. Bukan urusan anak-anak, ini urusan orang tua. Kamu tuh nggak ngerti. Nah ya dong, nggak ngerti, belum nyampe levelnya. Tapi kalau sudah dewasa, bisa duduk sama-sama untuk bicara. Tapi banyak anak Tuhan yang katanya orang Kristen, anak Tuhan ternyata belum dewasa di dalam Kristus. Dan itu termanifestasi di dalam pengambilan keputusan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu lagi, mulai dari peres dan pikiran, kemudian dimanifestasikan. Itu berjalan bersama-sama. Keputusan yang diambil dalam hidup. Kita jadi dewasa di dalam Kristus. Karena itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu dari pertama, perubahan itu memang terjadi karena Tuhan mau kita berubah. Pertama, kita adalah ciptaan yang baru. Kedua, kita harus mengubah cara berpikir kita, harus menawan dan menaklukkan di dalam Kristus. Karena apa? Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah sempurna dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini sudah jadi milik Kristus. Sehingga setiap pikiran, cita-cita, harapan, setiap keinginan, semua itu adalah apa yang Yesus mau, bukan yang kita inginkan lagi. Dan yang ketiga, ini perubahan berbicara mengenai apa? Kedewasaan yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita kalau ngobrol apa-apa, coba perhatikan cucu ngambek gitu. Kalau kepengen apa, anak kecil kan ngambek. Iya, menangis, meraung-raung. Pokoknya dia harus sampai dapat. Orang dewasa masih ada nggak yang ngambek-ngambek? Nah, masih anak kecil berarti. Belum dewasa. Impulsif. Tidak dipikirkan jauh, tidak dipikirkan baik-baik. Langsung ambil keputusan. Mengikuti perasaan. Nah itu dia, peres. Betul loh, coba perhatikan. Karena peres dibawa ke pikiran yang tidak ditawankan oleh Kristus, akhirnya manifestasi keputusan yang tidak dewasa. We have to change. Karena kita harus jadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. John C. Maxwell bilang, what we think determines who we are, and who we are determines what we do. Apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana kita, siapa kita, dan siapa kita akan menyatakan, akan menentukan apa yang kita lakukan di depan. Jadi mari kita semua berubah bersama-sama. Sehingga apa yang tadi dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia itu terjadi. Kata segenap hati, hati itu bicara mengenai psikes, ya, bahasa Yunaninya. Jadi itu datang dari jiwamu, lubuk hati yang paling dalam. Ada antusias dan ada gairah. Coba kalau kita lakukan segala sesuatu, kalau udah gak suka tuh pasti tidak ada antusiasme dan gak ada gairah. Sabodotai yang penting gue benar kan, sabodotai gitu. Yang penting gue bikin selesai, gue gak pusing gitu. Kayak anak-anak kalau udah gak suka pelajaran matematika, ya kan? Ini gimana? Ya bikin aja, yang penting selesai. Gak ada gairahnya, gak kepengen tahu. Apalagi zaman sekarang, kita dulu susah banget, mesti tanya sama teman yang pintar. Sekarang tinggal di klik, pakai aplikasi, soalnya
jawabannya pakai Braille. Hebat banget, belum bisa canggih ya. Jadi kita tahu, cuman puji Tuhan anaknya ngerti. Tapi mami, kalau aku nggak tahu jalannya nanti gurunya marah. Jadi nggak asal mencontek, harus tahu bagaimana itu jalannya supaya dapat hasil. Jadi dia mau nggak mau belajar sungguh-sungguh. Mari kita mau mengerti benar bahwa kita manusia baru dalam Kristus yang menaklukkan dan menawan setiap pikirannya kepada Kristus, karena kita tahu bahwa semua yang ada dalam hidup kita, yang ada di pikiran kita hanya pikiran Kristus. Yang ketiga, kita berjalan di dalam perubahan ini untuk menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan seperti yang tadi jadi doa suamiku, buahnya dialami oleh diri sendiri dan dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang nggak boleh berubah itu Yesus dan perubahan itu sendiri. Kalau kita harus berubah. Kita kadang-kadang ganti lagu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Padahal kita harus terus berubah. Dan saya mau buat statement ini. Perubahan itu bisa terlihat dan dirasakan. Amin. Hidupmu mengalami perubahan, itu bisa dilihat tidak oleh orang-orang yang ada di sekitarmu? Ya. Bisa dirasakan nggak oleh orang-orang yang ada di sekitarmu? Suami, istri, orang tua, anak, rumah rohanimu, di Rock Citra, di Rock Karawaci, gitu ya. Satu keluarga ya. Bisa nggak perubahan itu dirasakan? Amin. Jangan nanti ketika ada tanggung jawab baru, ada jemaat semakin bertambah, kita tetap aja nggak mau berubah. Saya sudah booking kursinya di sini, datangnya jam sekian, dan saya hanya mau menjadi penonton. Nggak boleh. Ketika semakin banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, maka yang harus terlibat pelayanan harus semakin banyak. Yes. Makanya ketika kami di Rock Citra Raya, kami diizinkan Tuhan untuk bisa ada beberapa cabang lagi. Ini ada satu gereja yang lagi mau bergabung dengan Citra Raya. Kemudian ada yang berkata sama saya gini, Pak, pekerjaannya gimana? Pekerjaannya habis nanti. Tenang aja, pekerja habis berarti dia akan muncul pekerja-pekerja baru. Amin. Ya. Itu bicara tentang bagaimana kita mengalami perubahan. Itu bisa dilihat dan bisa Nah, saya akan bicara tentang yang namanya kualitas. Karena kualitas itu juga penting dengan perubahan. Apa sih itu kualitas? Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Handphone ini tujuannya untuk apa sih? Smartphone. Tujuannya untuk apa? Membantu kita, ya. Yang jauh jadi dekat dengan video call sekarang, gitu ya. Itu salah satu tujuannya. Manfaatnya apa sih? Banyak manfaatnya. Sebutannya satu aplikasi yang akan membantu kita dalam waktu kita berolahraga. Apa sih namanya itu, saya lupa itu. Yang bisa connect sama smartphone. Connect dengan smartphone kita. Kemudian kita bisa tahu berapa kalori yang sudah terbakar. Kita nggak perlu lagi alat-alat yang semua ada di handphone. Itu salah satu manfaatnya. Handphone kita akan menjadi handphone yang berkualitas kalau kita tahu tujuannya dan tahu manfaatnya. Hidup kita akan berkualitas kalau kita ngerti tujuan Tuhan atas kita apa, manfaat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dunia ini apa. Makanya di Rock itu kan kita mempercayai, kita punya motto, we help you to fulfill your destiny. Kita ini semua punya tujuan. Even maaf nih, engkau dilahirkan karena sebuah kecelakaan pun, tetap itu ada tujuannya Tuhan di situ. Amin. Amin. Ya. Saya ketika lahir di dunia, saya punya tujuan. Walaupun saya lahir di keluarga yang broken home, apalagi istri saya, dia lahir di keluarga yang broken home. Ya, yang dia kira kakaknya itu justru mamanya. Sekian tahun dia
SMA baru tahu ya, atau kuliah ya. SMA dia baru tahu bahwa wanita yang dia panggil kakak itu ternyata mamanya dia. Jadi semua kita tuh sebetulnya punya tujuan. Even kita lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya, apapun kita punya tujuan. Nah, kualitasmu akan ditentukan kalau engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu apa, manfaatnya itu apa untuk orang lain. Amin. Nah, saya rindu begini. Coba kita lihat. Pertama, kontribusi apa? Kalau saya bilang kontribusi bukan bicara ukuran uang loh ya, jangan salah ya. Saya nggak malu bicara uang, karena kita di keluarga Rock itu kita diajar sama Pak Arifin itu kita nggak malu ngomongin uang, karena uang itu bukan buat kita. Tapi yang saya maksudkan kontribusi ini bukan uang. Yang saya maksudkan kontribusi gini adalah begini. Apa yang saya bisa berikan buat rumah rohani saya? Engkau nggak cuma memberikan uang untuk rumah rohanimu, tapi engkau bisa berikan tenagamu, engkau bisa berikan waktumu, engkau bisa berikan perhatianmu. Bukan lagi menuntut apa yang gereja bisa berikan buat saya. Ingat, perubahan itu manusia lama. Manusia lama kita akan berkata begini, apa yang bisa gereja berikan buat saya? Tapi ketika kita sudah berubah, hidup kita berkualitas, kita tahu manfaat kita tahu tujuan kita di dalam Tuhan, kita akan berkata begini, apa yang bisa saya lakukan buat gereja, buat rumah rohani? Saya mau berkata, dan saya mau bertanya, kalau rumahmu bocor, apa yang kamu lakukan? Pindah rumah, Pak? Wih, keren. Keren. Kalau tiba-tiba rumahmu kemalingan, apa yang kamu lakukan? Pindah rumah lagi, Pak. Wih, keren. Duitnya akeh. Pindahin malingnya. Pindahin malingnya, gitu ya. Tapi kalau rumah kita bocor, kalau rumah kita maling, kita akan koreksi, kita akan lihat. Kalau rumah kita bocor, apa yang perlu diperbaiki? Kenapa bocor? Oh, bocor karena ini, Pak. Perbaiki. Puji Tuhan kita punya uang, kita bisa panggil Tuhan. Kalau kita nggak punya uang, siapa yang perbaiki? Kita berdoa, Tuhan, kirimkan para malaikatmu untuk memperbaiki itu yang bocor. Enggak kan? Apa yang kita lakukan? Gue nggak lakukan sendiri. Saya bilang sama istri saya, nanti masalah ngecat, aku tak ngecat dewe ya. Saya tak ngecat sendiri aja. Karena apa? Itu rumah. Kalau rumah kita kemalingan, kita akan berkata begini, apa yang menyebabkan kemalingan? Oh, nggak ada alarmnya ini. Oke. Oh, ini mungkin karena ini. Oke. Kita akan do something, melakukan sesuatu. Rumah kita bocor, kita perbaiki. Rumah kita kemalingan, kita jaga. Nah, kita akan menjadi bermanfaat kalau kita mau berkata, apa yang bisa saya lakukan buat rumah rohani saya. Saya percaya Roh Karawaci sedang terus dibentuk, sedang terus diperlengkapi, dan sedang terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Amin. Ada orang berkata, yang penting kualitas saja. Kalau bagi saya, kualitas dan kuantitas itu harus terus bersama-sama. Amin. Kita kan berkumpul bukan cuma lu lagi kan. Kita berkumpul mau apa? Kita mengalami Tuhan, yes. Tapi salah satu tujuannya adalah apa? Untuk kita pergi menghasilkan murid-murid. Untuk apa? Kita menambah jiwa-jiwa. Ada banyak orang-orang yang terluka, ada banyak orang-orang yang ditolak dari gereja-gereja mereka. Itulah sasaran kita. Ada banyak orang-orang yang nggak punya rumah rohani, apalagi sekarang saya menyebutnya gereja online, jemaat online. Ada banyak sekarang. Orang-orang seperti itu perlu kita sasar, perlu kita menangkap. Untuk apa? Untuk mereka mengalami Tuhan. Dan biasanya orang-orang yang menyendiri itu adalah orang-orang yang punya apa? Luka hati. Kenapa? Udah Pak, saya nggak mau lagi Pak rame-rame. Kenapa? Nanti saya bentrok. Lebih baik menghindar. Nah itu. Padahal salah satu proses untuk kita disempurnakan ya kita memang harus mengalami gesekan-gesekan kan gitu kan. Nah, tapi manfaat kita itu harus bisa dirasakan di dalam rumah rohani kita. Nah, kualitas kita akan terlihat kalau engkau tahu tujuanmu dan manfaatmu bagi rumah rohani ini. Amin. Pak Doni sedang dipercayakan Tuhan. Ini nggak ada pesan sponsor loh ya. Tapi saya gembala, kita sama-sama gembala, kita tahulah bagaimana gembala gitu ya. Kita bukan gembala karbitan ataupun gembala upahan, bukan.
Kita gembala yang memang ya kita belajar untuk jadi gembala. Ya, Pak Doni sudah dipercayakan untuk lebih lagi. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Itu tadi, apa yang bisa saya lakukan buat rumah saya? Dari situ kita akan tahu bahwa hidupmu berkualitas. Amin. Mungkin salah satunya, Pak, saya bukan seorang pengkhotbah, saya bukan seorang pelayan yang ada di depan, tapi saya punya ini, Pak. Saya mau pakai ini untuk pekerjaan Tuhan di rumah rohani saya. Itu manfaatnya luar biasa. Amin. Nah, saya belajar begini. Yang perlu kita perhatikan bahwa hidupmu juga akan berkualitas ditentukan seberapa mampunya engkau menyelesaikan sesuatu. Amin. Di pekerjaan, di pelayanan, engkau punya tanggung jawab. Hidupmu ditentukan, hidupmu akan berkualitas ditentukan dari apakah engkau mampu menyelesaikan masalah demi masalah di dalam kehidupanmu. Kalau orang yang hanya menyelesaikan masalahnya cuma 50%, bagi saya orang itu nggak berkualitas. Karena nanti kita akan lihat dasar ayatnya. Saya nggak sembarangan. Hidup kita akan berkualitas saat yang masuk dan yang keluar. Iya, nggak apa-apa saya. Saat yang masuk dan yang keluar, sumbernya itu benar. Katakan sumber. Makanya di gereja, kalau sumbernya itu masih belum benar, jangan diomongin dulu. Saya sama istri saya selalu belajar. Kalau kita dengar sesuatu tentang Pak Doni, katakanlah gitu ya, kami nggak akan percaya sesuatu yang kami dengar itu. Kami akan percaya ketika Pak Doni sendiri yang ngomong sama kami. Makanya kadang-kadang beberapa orang berkata, loh, kamu nggak tahu toh si ini gini. Nggak tahu. Karena kami nggak dengar. Karena kami nggak mau sembarangan dapat sumber. Hidup kami akan menjadi berkualitas ketika sumber yang masuk benar. Katakanlah nih, katakanlah. Sekali lagi katakanlah. Saya karena saya kenal Pak Doni ya. Oh, Pak Doni itu ternyata orangnya itu wah gini. Kemudian saya mulai kurang ajar ya Pak Doni ternyata ya. Dia ini ternyata gini. Oh, okay. Langsung berubah sikap saya sama Pak Doni. Saya memandang Pak Doni sebelah mata. Saya memandang Pak Doni sebagai sebagai orang yang najis. Karena saya dapat sumber yang saya mau bertanya buat kita semua, yang berdosa siapa? Saya. Karena apa? Semua yang saya dengar tentang Pak Doni ternyata salah. Nah, saya mau berkata, hidupmu akan berkualitas kalau sumber yang kau dapatkan benar. Sekarang pertanyaannya, dari mana saya bisa dapat sumber yang benar, Pak? Pertama, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan udah pasti benar. Kedua, cari tahu. Tanya. Orang Indonesia kepo tapi malu keponya tapi banget. Coba itu kalau macet-macet di tol, yang kecelakaan yang di sebelah kanan, yang macet di sebelah kiri. Kepo, pengen tahu dia coba itu. Videoin supaya viral gitu kan. Akhirnya di sebelah kiri macetnya panjang. Aduh, berketan gitu kan. Kalau lu mau kepo, berhenti ke kiri, bantu itu gitu kan. Turun gitu kan. Cari dulu masalahnya bener nggak. Kata yang mati anjingnya. Mati. Sumber yang benar akan kau dapatkan dari firman Tuhan. Yang kedua, kalau kau mau bertanya. Dan yang ketiga, saya cuma mau berkata, sumber yang benar itu harus lahir dari orang-orang benarnya Tuhan. Di mana ada orang-orang benarnya Tuhan? Di gereja. Kan gereja katanya orang benar. Berarti dari gereja harus muncul sumber-sumber yang di gereja jangan ada hoax. Di gereja jangan ada dia tuh begini. Ya kalau mimpin pujian ini. Makanya kalau dia mimpin pujian, gue datangnya mau belakangan aja. Kenapa? Gue males banget denger dia mimpin pujian. Nanti ternyata yang khotbah, aduh, gue males, gue mau datang pas dia ini aja. Pas dia dia selesai atau sebelum dia khotbah gue datang. Pas dia khotbah gue mau pulang saja. Hanya di gereja yang ada gosip menggosip.
Padahal di gereja harus ada sumber yang Benar. amin. Hidupmu akan berkualitas saat yang masuk dan keluar itu sumbernya benar. Yang ketiga, hidupmu akan berkualitas dilihat dari seberapa banyak pengaruh yang mampu engkau berikan bagi orang lain ataupun bagi rumah lain. Ada pengaruh apa? Kalau kamu nggak ada, sesuatu itu masih tetap jalan, berarti yang ada kamu juga nggak masalah kan? Betul nggak? Tapi kalau nggak ada kamu, semuanya mandek, semuanya nggak bisa jalan. Oh, berarti memang hidupmu satu sisi berkualitas. Nah, sekarang mari cek diri kita. Hidup kita ini berkualitas nggak buat rumah rohani kita? Hidup kita berkualitas nggak untuk pekerjaan Tuhan? Hidup kita berkualitas nggak untuk pekerjaan kita masing-masing? Hidup kita berkualitas nggak untuk keluarga kita? Amin. Nah, sekarang saya ajak kita baca satu firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai yang ke-12. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai yang ke-12. Ada banyak tapi saya harus bacakan ini ya. Inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud, Isibakal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Gila. 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Satu pertempuran itu kalau saya pelajari itu dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam itu satu pertempuran. Jadi seharian. Jadi satu harian itu dia terus bertempur melawan 800 orang dan semuanya metong. Meninggal. Nggak ada yang cuma terluka gitu, nggak, semuanya meninggal. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Aholi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh sedemikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Lihat di sini. Tadi saya berkata bahwa hidupmu akan berkualitas ditentukan dari seberapa mampunya engkau menyelesaikan masalah. Dari triwira-triwiranya Daud kita bisa belajar. Mereka tuntasin semua, benar-benar habis. Nggak ada yang tersisa. Sama. Masalah apapun yang sedang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita selesaikan semuanya sampai tuntas. Amin. Jangan kita cuma berani berbuat, tidak berani bertanggung, ataupun kita menghindar. Jadi semua itu harus diselesaikan sampai tuntas. Pak Doni sebagai gembala memberikan satu kepercayaan kepada kita, satu tanggung jawab, selesaikan itu sampai tuntas. Saya sedang mengajar di Rock Citra Raya, ada tidak ada pemimpin, selesaiin sampai tuntas. Amin. Itu baru berkualitas. Sama kayak Triwira. Kenapa mereka disebut sebagai 3 Triwiranya Daud? Padahal ada 30 pahlawan-pahlawannya Daud. Karena di antara semuanya mereka yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat-ayat bawahnya, Daud ingin minum air dari perigi di Yerusalem. Woi, mereka terabas barisan tentara Filistin. Hanya cuma sekedar untuk mengambil air dan mempersembahkan kepada Daud untuk diminum. Tapi Daud nggak mau minum itu. Ya, karena mereka makanya betul-betul menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Jadi hidupmu akan berkualitas di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Kalau kau mampu menyelesaikan semuanya sampai tuntas.
800 orang mati semua. Bayangin. Nggak ada yang tersisa. Kalau ada yang satu tersisa, kayak film yang kemarin saya lihat, Fury ya kalau nggak salah, yang tentara Amerika, Fury ya, nah itu ya. Ada satu yang ternyata nggak tuntas dibunuh. Akhirnya orang itu bangkit dan membunuh dia. Nah, gitu ya. Kemarin saya lihat film udah lama, Fury. Hati-hati. Tanggung jawab apapun yang diberikan, masalah apapun yang kau hadapi, selesaikan semua sampai tuntas. Katakan amin. Amin. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6. Ada yang bisa bantu saya? Daniel 6. Daniel 6 ayat yang ke-11. Orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Itu terjemahan Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Ketika musuh-musuh Daniel melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel, bahwa surat berita itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. ada hamba Tuhan yang salah tafsir sama ayat ini. Dipikir ketika Daniel menghadapi masalah, baru dia cari Tuhan, baru dia merendahkan diri 3 kali sehari. Enggak. Dalam budaya Yahudi, orang Yahudi itu setiap hari memang 3 kali sehari mereka berdoa. Kalau dalam hari raya Sabat, minimal 4 kali dalam sehari mereka berdoa. Jadi Daniel ini bukan karena ada masalah baru dia berdoa. Memang itu udah jadi kebiasaan, udah jadi gaya hidup. Nah, hidupmu akan menjadi berkualitas kalau engkau selalu konsisten dalam engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Harus konsisten. Konsisten itu artinya apa sih? Nggak menurunkan standar terus menerus. Sebuah kemampuan untuk mempertahankan standar. Ya, kalau saya boleh menyebut satu merek, mie GM. Coba lihat, di mana saja cabangnya di GM, rasanya gimana? Sama. Bahkan istri saya tahu dari istri saya ya, karena ketika kami menikah dia mengemikkan saya ngebaksokan dia. Karena dulu bagi saya mie itu cukup Indomie. Tapi ketika saya nikah sama istri saya jadi semakin banyak tahu mengerti tentang mie gitu ya. Ketika dia menikah dengan saya, dia semakin banyak tahu tentang hal bakso gitu ya. Tapi kembali lagi ke masalah mie tadi. Itu bakmi GM, mau di mana saja rasanya sama. Dan itu saya sudah buktikan sendiri. Mau makan di sini semua rasanya sama. Bahkan istri saya bilang, ketika dia masih usia SMP ya, atau SD, dibawa sama opa, ya SD ya, sampai sekarang istri saya bilang rasanya itu tetap sama, itu konsisten, nggak berubah. Nah, hidupmu itu harus konsisten. Hidup kita harus konsisten di dalam Tuhan. Jangan ke gereja, wih baru luar biasa. Keluar dari gereja, biasa di luar. Iya. No. Di luar, di dalam gereja hidup kita sama, konsisten. Kita takut Tuhan. Amin. Amin. Hidup kita itu untuk Tuhan. Jangan dipikir di gereja ada Tuhan, di luar gereja nggak ada Tuhan. Enggak. Di dalam hidupmu ada Tuhan. Di dalam dirimu ada Tuhan. Amin. Nah, konsisten itu harus terus kita jaga. Kenapa? Kalau saya boleh pakai istilah ini ya, ada orang-orang Kristen yang hidupnya itu seperti ini loh, yo-yo, naik turun. Sebentar semangat, sebentar kendor, sebentar ngomongnya firman, sebentar ngomongnya setan. Kenapa? Karena nggak konsisten.
Kalau kita konsisten, maka saya percaya di gereja, enggak di gereja, masalah, enggak ada masalah, kita tetap konsisten. Karena kita tahu bahwa hidup kita berkualitas. Hidupmu akan berkualitas kalau kau konsisten. Daniel konsisten. Di tempat pembuangan dia konsisten. Menghadapi masalah dia konsisten. Gak ada masalah dia tetap konsisten. Karena apa? Udah selalu cari Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Ini loh yang harus kita kejar terus hari-hari ini. Amin. Jangan kejar pendeta yang cuma pintar ngomong. Maaf ya. Ada banyak sekali pendeta yang pintar ngomong. Kasih kata-kata motivasi. Pintar banyak. Kalau saya sebutin namanya mungkin kita semua udah tahu. Tapi satu kali ketika saya diizinkan Tuhan bawa satu grup rombongan ke Israel, saya ketemu sama pendeta ini. Ternyata pendeta ini mungkin dia nggak sadar ada saya di dalam kamar mandi. Ya, dia lagi marahin suaminya, dimarah-marahin, ngeluarin kata-kata yang nggak pantas. Saya langsung, akhirnya saya memutuskan saya tetap di dalam kamar mandi aja deh saya. Tambah lagi. Tapi dalam hati saya, keren ya khotbahnya di YouTube, di sosial media keren. Tapi kok kata-katanya kayak gitu ya, suami dimarah-marahin. Saya percaya kalau kita konsisten di dalam Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, seperti istri saya bilang tadi. Kalau istri, dia pasti akan hormat, taat sama suami. Kalau suami, dia pasti akan mengasihi istrinya. Amin. Konsisten dalam Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, waktu kita punya iman yang semakin teguh. Ketika iman kita semakin teguh, maka hidup kita akan semakin berkualitas. Ibrani 11 ayat yang ke-6, Kolose 1 ayat yang ke-20. Yuk, di hari-hari terakhir ini, biarkan imanmu tetap teguh. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama siapa? Anaknya Bunda yang nomor 1 tadi. Gap, Gabriel. Ngobrol-ngobrol biasa. Ya, kita ini ngobrol-ngobrol, kita sepakat apapun yang terjadi, kita tetap harus punya iman yang teguh. Ya, Gabriel. Iya. Ketika saya ngomong sama Gap itu bukan cuma untuk Gap, tapi itu juga untuk saya ini. Di hari-hari terakhir ini iman kita harus tetap semakin teguh. Jangan karena pekerjaan, jangan karena hal-hal lain iman kita tergoyahkan. Ya kan? Saya cuma mau katakan, di hari-hari terakhir akan banyak pengajaran-pengajaran palsu. Karena sudah ada di rumah yang benar, dengan gembala, dengan pemimpin, dengan bapak rohani yang benar. Biarkan itu membuat iman kita semakin teguh. Amin. Ada orang berkata begini, Pak, kenapa ya Pak ya? Kok saya masih muda? Teralihkan gitu ya. Saya cuma bilang salah satunya karena imanmu belum teguh. Kalau kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, kita nggak akan mudah teralih. Amin. Kita bukan cuma sekedar berkata sekali Yesus tetap Yesus, tapi kita akan berkata mati bagi Yesus sudah adalah keuntungan. Amin. Untuk itu ayo jemaat Rock Karawaci, kita mau mengupgrade diri kita, kita mau update diri kita, kita mau mengalami perubahan dan hidup kita mau berkualitas di dalam Tuhan. Yang tadi Tuhan taruh di hati saya adalah apa? Tuhan mau mengupdate hati kita. Yuk cek, ada area apa di hati kita yang harus diupdate sama Tuhan. Milikilah kerendahan hati hari ini untuk engkau berkata, Tuhan, aku mau diupdate hatiku. Mari pejamkan mata, kita nyanyikan pujian tadi, selidiki aku, lihat hati. Lihat hatiku, kepadaku sungguh kasih-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu,
supaya ketika kita berkumpul seperti firman Tuhan katakan, di saat 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Dia hadir. Dan Dia hadir bersama dengan kita. Mari kita responi. Area apa dalam hati kita? Mungkin ada sakit hati, ada kekecewaan, ada kekerasan, bahkan mungkin ada perkataan dalam diri kita yang berkata, nanti aja berubah. Buat apa? Sekarang mah ya 50-50 masih oke. Mari kita selidiki hati kita sungguh-sungguh. Area demi area yang masih harus dibereskan. Dan mari kita minta supaya itu bisa dibereskan. Ambil keputusan untuk kita membereskan itu semua. Engkau sadar bahwa itu adalah engkau yang ada di ruangan ini. Mari berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Kau bisa taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah kepada Tuhan. Oh, berdoalah kepada Tuhan. Nggak usah malu, nggak usah malu. Berdoalah kepada Tuhan dan akui semua di hadapan Tuhan. Mungkin kekerasan hati, kekecewaan hati, atau apapun itu, akui semua di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan melakukan pemulihan yang luar biasa, sehingga ada perubahan, hidupmu menjadi berkualitas. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada mereka masing-masing. Mereka yang menyadari ada area-area di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka yang harus dibereskan. Dan hamba berdoa Tuhan, biarkan kasih-Mu saat ini mengalir, biarkan kasih-Mu saat ini bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan untuk mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Kuasa-Mu saat ini bekerja, kuasa-Mu saat ini mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, Engkau terus bekerja dengan cara-Mu yang hebat. Engkau terus bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau terus bekerja Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau yang menyelidiki kami Tuhan. Engkau yang mengerti kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari Engkau beracara dengan mereka. Engkau beracara dengan anak-anak-Mu di Tuhan. Engkau beracara dengan anak-anak-Mu di Tuhan. Tuhan, mari Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan cara yang hebat, dengan cara yang tidak terbatas, dengan cara yang tidak terduga Tuhan. Kuasa-Mu bekerja melampaui segala akal pikiran kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau terus berbicara Tuhan. Engkau terus berbicara Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Yes. Kalau engkau ada mengalami kekecewaan, lepaskan semua kekecewaan. Lepaskan itu semua, karena itu tidak akan pernah bisa membuat engkau menjadi hal yang baru. Tapi ketika engkau bisa melepaskan itu, maka engkau akan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus mengalir Tuhan, kasih Kristus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berurusan secara pribadi dengan anak-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang kenal, Engkau yang tahu dia di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan dia berkualitas ya Tuhan. Jadikan dia Tuhan menjadi alat-Mu yang mulia, yang agung bagi rumah rohaninya dan bagi pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang terus mengurapi Tuhan, Engkau yang terus mengurapi Tuhan Yesus. Biarkan dia menjadi berkualitas karena dia tahu ada Yesus di dalam hidupnya. Manusia yang lama sudah berlalu, manusia yang baru itu menguasai hidupnya. Kristus menguasai hidupnya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kekecewaan, segala luka hati Tuhan, kami lepaskan itu semua. Engkau yang mengalami kekecewaan, lepaskan itu semua. Katakan, aku lepaskan segala kekecewaan, aku lepaskan segala luka hati. Aku menjadi manusia yang baru. Aku menjadi manusia yang mengalami pembaruan, perubahan. Dan aku berkualitas dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, Engkau yang memberkati terus pengembalaan Pak Doni di Karawaci, Tuhan. Kami percaya Karawaci akan semakin bertumbuh. Karawaci akan semakin tambahkan jiwa-jiwa. Kualitas dan kuantitasnya akan terus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karawaci sekitarnya Tuhan akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa akan Tuhan datangkan lewat anak-anak-Mu ini. Kami akan bergerak bagi rumah rohani kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.